Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadisi fatiras samawati wal ardh anta waliyyin fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, pada kuliah singkat ini saya sampaikan Quran surah Yusuf ayat 101. Ayat ini adalah sebagai penutup kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Jumlah ayat yang ada dalam Quran surah Yusuf 111 ayat. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam itu di ayat 101. Yang dikenal oleh kita Nabi Yusuf itu hanya sekedar fisik. Apalagi kalau mahasiswa-mahasiswi selalu bacanya dengan inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Kadang ayat ini dijadikan wirid untuk pelet kadang. Quran surah Yusuf adalah ayat yang paling lengkap mengkisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dari mulai perjalanan hidupnya sejak kecil sampai dewasa, dari mulai susah sampai bahagia. Di ujung kebahagiaan ini Nabi Yusuf alaihissalam berdoa. Di ujung karirnya Nabi Yusuf alaihissalam setelah sukses ia berdoa. Di ujung kebahagiaannya saat hidup di istana rumah yang megah, ia berdoa. Doanya diabadikan dalam Quran surah Yusuf ayat 101. Rabbi, ya Allah Tuhanku, qad ataitani minal mulki, sungguh engkau telah memberikan jabatan kepadaku. Jabatannya adalah di Quran surah Yusuf ayat 54, 55 dan 56. Dari mulai qalal mala'u tuni bihi astahlishu li nafsi. Dari mulai dekat dengan raja sampai innakal yauma ladaina makinun amin, sampai raja mengangkat kedudukan yang paling tinggi. Apa kedudukannya? Ala khazainil ard, sebagai bendahara kerajaan. Hidup sukses semacam menteri keuangan. Diangkatnya bendahara keuangan bukan karena nepotisme, tetapi karena profesional. Jawabannya inni hafidhun, karena sesungguhnya saya bisa memelihara amanah. Karena jujur.
bukan karena kekeluargaan, karena kejujuran. Yang kedua, alim, karena profesional dalam mengelola keuangan. Itulah sehingga dalam doanya, qad ataitani minal mulki, engkau ya Allah telah memberikan kedudukan jabatan yang tinggi. Yang kedua, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau ya Allah telah memberikan ilmu untuk mentakwilkan mimpi raja. Yang dikenal mimpinya adalah 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ditakwilkan sehingga saat masa subur 7 tahun dipersiapkan untuk menghadapi masa paceklik selama 7 tahun. Maka masyarakat tidak ada satupun yang kesulitan, karena ada langsung bantuan sosial atau semacam BLT. Fatirus samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyin fid dunya wal akhirah, engkau ya Allah sebagai pelindung di dunia dan akhirat. Kita lihat di ujung ayat ini, tawaffani musliman. Saat di ujung karirnya, saat kekuasaannya sedang memuncak, yang diingat adalah mati. Bukan yang diingat mempertahankan jabatan. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Kalau sekarang, ya Allah pertahankan jabatanku. Ya Allah beungharkeun wae upami tos beunghar, sehingga takut turun jabatan, takut miskin. Ini yang diingat adalah kematian. Ketika di ujung sukses, maka kata Rasulullah, kalau orang ingat mati, Allah akan memberikan 3 kemuliaan. 1, pasti orang tersebut menyegerakan tobat, tidak akan menunda-nunda tobat. Yang kedua, orang mengingat mati, pasti hatinya Allah berikan sifat qanaah, merasa cukup puas karena mendapatkan sedikit, tidak akan serakah. Yang ketiga, rajin ibadah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah harus menjadi cita-cita kita semua, karena tanda, simbol, ukuran orang yang sukses hidup adalah di ujung kehidupannya husnul khatimah. Tandanya, kita lihat selevel Ibrahim alaihissalam dengan cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Dia berwasiat kepada anak-anaknya. Nabi Yakub pun berwasiat kepada anak-anaknya, dan itu diabadikan dalam Quran surah Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada para putranya, yaitu Ismail dan Ishak. Kemudian wa Yaquba ya baniya. Yakub pun sebagai cucu Nabiullah Ibrahim berwasiat juga kepada 12 anaknya, yang istrinya 4. Nabi Yakub itu, satu adalah Layya, yang kedua adalah Rahila, kemudian Rahil, kemudian Zulfa, kemudian Balha. Nabi Yusuf alaihissalam itu lahir dari Rahil, dari istri kedua. Berpesan kepada 12 anaknya. Apa pesannya? Innallaha astafa lakumuddina. Sesungguhnya kalian, Ismail, Ishak, para putra Yakub yang 12, dipilih oleh Allah sebagai penjaga agama, sebagai bapaknya agama. Kita dipilih oleh Allah sebagai Islam. Maka apa pesannya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kau sebagai Islam jangan wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Level Ibrahim, level Yakub yang menjadi nabi masih berdoa dan berpesan tentang husnul khatimah.
Kita nabi bukan. Jaminan ke surga pun belum tentu. Cuek together kadang. Mau mati memati saja nekat kadang. Masya Allah. Luar biasa. Di ujung kesuksesannya yang diingat adalah mati. Makanya pantas Rasulullah menyebut, Ayyul akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Ternyata bukan dari gelar, bukan dari sekolah, bukan dari guru besar. Apa itu? Aksiru lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdas adalah orang yang menggunakan ilmunya untuk banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang sangat cerdas adalah orang yang ilmunya digunakan untuk mengingat kehidupan setelah mati. Maka kemuliaannya tadi tidak akan serakah, menyegerakan taubat, bukan menunggu nanti setelah pensiun. Yang kedua, doanya apa? Wa alhiqni bis-shalihin. Karena bendahara megang uang, ya Allah kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Supaya apa? Orang yang soleh tidak ada istilah japrem, karena soleh. Tidak ada istilah korupsi, karena soleh. Kumpulkan aku ya Allah dengan orang-orang yang soleh, karena uang sudah di depan. Berarti kesempatan pun ada, tetapi luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam pantas ia mengatakan, inni hafidhun, saya adalah orang yang menjaga amanah. Alimun, saya juga profesional. Dibuktikan oleh Allah, luar biasa. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam seorang diri digoda oleh istri raja, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Ketika seorang rajanya sedang tugas luar kota, istri Nabi Yusuf, istri raja Siti Joleha menggoda. Wa ghallaqatil abwab, seluruh pintu rumah dikunci. Pada saat setelah dikunci apa mengatakan? Qalat hai talak, Yusuf kadir. Kira-kira begitu bahasanya. Yang begitu gagah, ganteng, tidak ada siapa-siapa, digoda. Jawabannya apa? Qala ma'adallah, saya harus cepat berlindung kepada Allah. Kalau kita mungkin yang digoda seperti itu akan menjawab, qala alhamdulillah, rizki mati mana we cenah. Inilah hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Di samping gagah, juga ia memelihara amanah dan profesional. Sehingga itulah yang kita harapkan pembelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Saya kira itu sebagai pengantar kuliah 7 menit ini. Mudah-mudahan kita adalah seorang pemuda yang akan lahir seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan hanya fisiknya gagah, tetapi juga pribadinya juga jujur, tetap memelihara amanah, dan kita juga ilmunya adalah semakin profesional. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.